Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Fajar baru saja menyingsing di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Sleman, Yogyakarta, ketika seorang petani ikan bernama Sukardi, 52 tahun, mulai hari seperti biasa. Ia berjalan menyusuri pematang kolam lelenya yang luas, membawa ember pakan dan cangkul. Udara masih dingin dan kabut tipis menutupi permukaan air kolam, namun pagi itu, sesuatu terasa aneh. Kolam yang biasanya tenang, kini airnya berwarna keruh kehitaman dan mengeluarkan bau menyengat. Lele-lele yang biasanya menyembul ke permukaan, kali ini diam di dasar. Saat Sukardi menaburkan pakan, tak seekor pun muncul. Ia heran, lalu mengambil kayu panjang dan mengaduk airnya perlahan. Tiba-tiba sesuatu yang seperti kain panjang tersangkut di ujung kayu. Saat ditarik lebih dekat, kain itu ternyata sepotong baju wanita, dengan lengan yang masih utuh dan tangan manusia di dalamnya. Sukardi spontan terjatuh ke belakang. "Ya Allah, astagfirullahaladzim!" teriaknya dengan suara parau. Ia langsung berlari ke rumah kepala dusun sambil gemetar. Tak lama kemudian, jalan kecil menuju kolam dipenuhi warga. Polisi dari Polres Sleman segera datang, dipimpin oleh AKP Rendra Wijaya, yang dikenal tegas tapi kalem. Begitu tim forensik tiba, mereka mulai menguras sebagian air kolam. Bau busuk semakin menusuk, namun yang mereka temukan setelah itu membuat seluruh desa terdiam membisu. Satu demi satu mayat wanita muncul dari dasar kolam. Ada yang masih berpakaian lengkap, ada pula yang hanya tinggal tulang dan rambut panjang kusut. Sebagian mayat diikat dengan tali nilon. Sebagian lainnya terbungkus karung goni berlogo pakan ikan. Ketika hitungan mencapai 39 jasad, AKP Rendra menatap anak buahnya dengan wajah pucat. "Stop dulu penggalian. Jangan sentuh apapun sampai Polda datang. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan biasa," ucapnya pelan tapi tegas. Desa Karangjati, yang selama ini dikenal tenang, mendadak berubah menjadi pusat perhatian nasional. Wartawan berdatangan. Polisi memasang garis kuning di sekitar kolam. Warga dilarang mendekat, tapi bisik-bisik mulai menyebar kemana-mana. Katanya itu bekas panti pijat yang tutup mendadak. "Ya? Bukan, katanya dulu tanah itu milik Pak Darmo yang pindah entah kemana." Jangan-jangan itu korban perdagangan manusia?" Sementara itu, Sukardi yang pertama kali menemukan mayat, masih syok. Ia duduk di beranda rumahnya, ditemani istrinya yang terus memegang tangannya. "Padahal dulu, waktu beli tanah ini, saya kira nggak ada apa-apa, cuma orang bilang tempatnya angker," ucapnya lirih. Di sisi lain, AKP Rendra kembali ke kolam saat senja. Ia memperhatikan air yang tersisa, lalu mendekati sebuah rumah kayu tua di pinggir kolam yang sudah lama kosong. Pintu depannya berderit ketika dibuka. Di dalam rumah, masih ada kursi rotan patah, kalender tahun 2019, dan bau anyir yang menusuk. Tapi yang paling mengejutkan, di dinding belakang rumah itu tergantung foto 3 perempuan muda yang tersenyum. Dan salah satunya baru saja ditemukan tewas pagi tadi di kolam. Rendra menghela napas panjang. "Ini baru permulaan," gumamnya. Lalu ia berbalik, memerintahkan tim forensik untuk menyisir rumah dan pekarangan secara menyeluruh. Dari bawah lantai bambu, seekor anjing pelacak menggonggong keras. Dan setelah digali sedikit, polisi menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan, buku catatan hitam, penuh dengan nama-nama wanita dan tanggal terakhir mereka hidup. Malam turun perlahan di desa Karangjati, tapi tak ada ketenangan di udara. Suara jangkrik seolah hilang, digantikan desis lirih dari warga yang masih berkerumun di kejauhan, membicarakan hal yang bahkan mereka sendiri tak yakin kebenarannya.
Sejak penemuan 39 mayat wanita di kolam lele milik Sukardi pagi tadi, desa itu seperti terkutuk. Sementara warga masih bergidik ketakutan, di posko kecil dekat lokasi kejadian, AKP Rendra Wijaya duduk di depan meja kayu dengan wajah serius. Di hadapannya terbuka buku catatan hitam yang baru saja ditemukan dari bawah lantai rumah tua di pinggir kolam. Buku itu lusuh, berbau amis, dan halaman-halamannya berisi tulisan tangan rapat dan miring. Setiap halaman mencantumkan nama perempuan, umur, dan tanggal, disertai satu kata yang membuat bulu kuduk Rendra berdiri. Masuk. Diperiksa. Selesai. Di halaman terakhir, tertulis tanggal 14 Agustus 2024, hanya 2 bulan sebelum kasus ini terbongkar. Nama terakhir di situ, Sari Dewi 23 tahun selesai. Rendra menatap nama itu lama. Ia lalu berdiri, memanggil penyidik muda, Bribda Iqbal, dan berkata pelan, "Cari semua data tentang Sari Dewi. Aku mau tahu siapa dia, asalnya dari mana, dan kapan terakhir terlihat." Iqbal mengangguk cepat dan segera menuju mobil operasional. Sementara itu, di luar posko, Sukardi masih duduk di bawah lampu jalan yang temaram. Ia terlihat gelisah. Ketika seorang tetangganya mendekat membawa teh hangat, ia hanya menggeleng. "Aku nggak bisa tenang, Mas." Tiap kali mata dipejam, wajah-wajah itu muncul. "Gak kebayang bertahun-tahun aku kasih makan lele dari air kolam itu," katanya lirih sambil menatap tangannya yang gemetar dari kejauhan. Seorang nenek tua melintas sambil berbisik pada warga, "Aku sudah bilang dari dulu, rumah itu angker." Dulu yang punya tanah itu, Pak Darmo, pernah dengar suara tangisan perempuan tiap malam. Tapi dia nggak percaya sampai akhirnya dia hilang. Cerita tentang Pak Darmo, pemilik lama tanah itu, kini kembali mencuat. Menurut warga, ia adalah seorang pengusaha kecil yang dulu membuka panti pijat ilegal di rumah tersebut, dibantu oleh seorang wanita muda bernama Ratna. Tapi panti itu ditutup secara misterius pada tahun 2020, setelah beberapa pegawai wanitanya menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, hasil identifikasi awal mulai keluar. Dari 39 jasad wanita yang ditemukan, 17 berhasil dikenali lewat DNA dan gigi. Sebagian besar berasal dari luar Yogyakarta. Ada yang dari Klaten, Magelang, bahkan Cilacap. Umur mereka bervariasi antara 18 hingga 30 tahun, namun yang paling mencengangkan, semuanya pernah dilaporkan hilang dalam rentang 4 tahun terakhir, dan seluruh laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Saat AKP Rendra memeriksa lebih jauh, ia menemukan pola yang sama di tiap nama. Sebagian besar dari mereka pernah bekerja di panti pijat Ratna Spa, milik seorang wanita yang hingga kini tak diketahui keberadaannya. Rendra menatap dinding papan posko yang sudah penuh dengan foto-foto korban, peta, dan garis merah yang menghubungkan setiap nama. Semua mengarah ke Ratna, gumamnya. Tapi siapa yang menenggelamkan mereka di kolam Sukardi? Sore itu, Bribda Iqbal datang membawa hasil penelusuran tentang Sari Dewi. Nama terakhir di buku hitam, ternyata Sari adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Ia dilaporkan hilang oleh teman kosnya 2 bulan lalu. Dan yang paling mengejutkan, sebelum menghilang, Sari terakhir kali melamar kerja paruh waktu di sebuah tempat pijat wanita bernama Ratna Spa. Rendra menatap foto Sari Dewi di ponsel Iqbal. Gadis muda berambut panjang, tersenyum lembut di depan kampusnya. "Jadi korban terakhir dia," katanya pelan. Tapi belum sempat Rendra menutup file, suara seorang warga tua memanggil dari luar. Napasnya tersengal, "Pak Polisi! Pak Polisi!" Di belakang rumah tua itu, tadi ada cahaya dari jendela, padahal listrik sudah diputus. Rendra langsung bangkit, mengambil senter, dan berlari menuju lokasi bersama 2 anggotanya. Rumah tua di tepi kolam itu kini gelap gulita.
Tapi benar saja, dari sela-sela papan jendela yang rapuh, tampak cahaya redup berwarna merah. Dengan langkah hati-hati, Rendra mendorong pintu kayu yang separuhnya lapuk. Pintu berderit keras. Begitu mereka masuk, bau busuk dan amis langsung menyergap. Di tengah ruangan, di atas meja kecil, tampak lilin merah menyala dan sebuah foto Ratna Spa yang dilingkari spidol hitam. Namun yang membuat jantung Rendra hampir berhenti adalah tulisan besar di dinding, ditulis dengan cat merah menyala. Mereka belum selesai. Ratna akan kembali. Iqbal yang berdiri di belakang langsung mundur 2 langkah. Astagfirullah. Pak, ini kayak ritual. Rendra mendekat ke meja, memperhatikan lilin yang masih baru dinyalakan. Lilin itu masih panas, sumbunya belum habis separuh. Itu berarti ada seseorang di sana baru beberapa menit lalu. Ia menyalakan senter, menyusuri tiap sudut ruangan, sampai tiba di bagian dapur yang gelap. Di sana ia menemukan lubang tanah kecil di lantai, masih lembab. Ketika diperiksa lebih dalam, mereka menemukan sepotong kain hitam dan sebuah kalung emas dengan huruf R tergantung di ujungnya. Rendra terdiam, memandangi kalung itu di tangannya. R? Ratna? Lalu ia menatap kolam di luar jendela. Airnya kembali tenang, tapi pantulannya seolah menunjukkan bayangan samar seorang wanita berdiri di tepi air. Rambut panjangnya terurai, dan wajahnya tak terlihat jelas. Malam itu, seluruh desa Karangjati diliputi ketegangan. Polisi menjaga ketat area kolam lele dan rumah tua di pinggirnya. Namun di balik penjagaan itu, AKP Rendra Wijaya tahu satu hal yang pasti. Kasus ini jauh lebih dalam daripada sekadar pembunuhan berantai. Pukul 23.45, angin bertiup kencang. Lilin merah yang ditemukan di rumah tua sudah disimpan di laboratorium forensik. Tapi Rendra tak bisa tidur. Ia duduk di mobil dinasnya, memandangi kalung emas dengan huruf R yang ditemukan di lubang dapur. Kalung itu mengingatkannya pada sesuatu, laporan lama tahun 2020 tentang hilangnya seorang wanita bernama Ratna Puspitasari, pemilik Ratna Spa. Saat itu, kasus ditutup karena tak cukup bukti. Namun, banyak yang berbisik kalau Ratna sebenarnya kabur setelah terlibat perdagangan perempuan. Namun kini, bukti-bukti justru menunjukkan sebaliknya. Ratna mungkin bukan pelaku. Ia mungkin korban pertama. Kilas balik 2024 tahun lalu. Ratna dikenal sebagai wanita muda mandiri. Spa miliknya berkembang pesat, dan banyak gadis muda dari desa sekitar datang bekerja padanya. Namun di balik bisnis itu, terselubung sesuatu yang kelam. Ratna mulai menerima tamu-tamu khusus yang datang malam hari. Bukan untuk pijat, tapi untuk memilih gadis-gadis tertentu. Dan orang yang memperkenalkan para tamu itu adalah seorang pria berkacamata, berjas hitam, dikenal warga sebagai Pak Darmo, pemilik lahan tempat spa itu berdiri. Darmo dikenal sopan dan dermawan, tapi malam hari ia berubah menjadi sosok berbeda. Kasar, dingin, dan tak segan menggunakan kekerasan. Ketika Ratna mencoba menolak bisnis kotor itu, ia dipukul, dikurung, lalu hilang begitu saja. Sejak malam Ratna lenyap, spa itu ditutup, dan Darmo pindah entah kemana. Tak ada yang tahu kemana Ratna pergi. Namun kini, setelah ditemukannya kalung dengan huruf R di rumah Darmo, misteri itu seolah mulai terungkap. Kembali ke tahun 2025 keesokan paginya, tim forensik melanjutkan penggalian di sekitar rumah tua itu. Tak jauh dari dapur, mereka menemukan tulang belulang manusia yang masih terbungkus kain hitam. Dan di dekatnya, potongan kuku berwarna merah yang masih utuh. Dari hasil tes cepat, tulang itu berusia sekitar 5 tahun, sama dengan waktu hilangnya Ratna Puspitasari. AKP Rendra berdiri diam di pinggir lubang galian, menatap sisa-sisa kain dan tulang itu. Jadi benar, Ratna bukan pelaku. Dia korban pertama.
Lalu siapa yang menenggelamkan puluhan wanita itu? Tak lama, Bribda Iqbal berlari membawa laporan baru. Pak, kami temukan rekening lama atas nama Pak Darmo. Ada transaksi besar dari luar negeri, terakhir 2 bulan lalu. 2 bulan lalu? Rendra terkejut. Jadi dia masih hidup? Iqbal mengangguk. Ya, dan menurut data imigrasi, Darmo sempat keluar masuk Indonesia diam-diam lewat jalur laut di Banyuwangi. Rendra langsung memerintahkan tim untuk melacaknya, tapi sebelum mereka sempat bergerak, kabar mengejutkan datang dari desa tetangga. Seorang warga menemukan mobil van tua yang tenggelam di sungai kecil, dengan 4 jasad wanita baru di dalamnya. Di bagasi mobil itu, ada tas plastik hitam berisi puluhan kartu identitas. Semuanya milik para korban yang ditemukan di kolam Sukardi. Penangkapan yang menggegerkan dari hasil pelacakan nomor kendaraan, mobil itu terdaftar atas nama Slamet Darmawan, alias Pak Darmo. Polisi akhirnya menemukan jejaknya di sebuah rumah kontrakan tua di daerah Bantul. Pukul 2.15 dini hari, tim gabungan Polda DIY dan Polres Sleman melakukan penggerbekan. Rumah itu sepi, tapi di dalamnya mereka menemukan ruangan bawah tanah tersembunyi di balik lemari. Begitu pintu besi dibuka, bau busuk dan menyengat kembali menyeruak. Di ruangan itu terdapat jerigen besar berisi cairan kimia, alat-alat logam berkarat, dan kamera video. Di meja kecil, ditemukan tumpukan buku catatan serupa dengan yang ada di kolam Sukardi. Semuanya bertuliskan nama-nama wanita, namun yang membuat semua orang tercekat adalah video terakhir di kamera. Rekaman menunjukkan sosok pria tua, Pak Darmo sendiri, berbicara di depan kamera dengan suara berat. Mereka semua berkhianat. Mereka menjual nama Ratna untuk uang. Mereka pantas tenggelam di air tempat mereka bekerja. Aku hanya meneruskan perintah. Rendra menatap layar itu dengan rahang mengeras. Perintah? Dari siapa? Gumamnya, tapi sebelum pertanyaan itu terjawab, salah satu anggota tim berteriak dari belakang rumah. Pak, cepat ke sini. Ada seseorang di kamar mandi. Rendra berlari masuk, menendang pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam. Di sana, dengan tubuh lemas dan wajah pucat, duduk seorang pria tua yang nyaris tak bisa berdiri. Darmo, ia mencoba tersenyum lemah saat melihat polisi masuk. Terlambat, semuanya sudah tenggelam. Tak ada yang bisa kalian selamatkan lagi, katanya lirih sebelum pingsan. Epilog, fakta yang mengejutkan desa beberapa hari kemudian. Seluruh media nasional menyoroti kasus kolam kematian Karangjati. Fakta demi fakta bermunculan, Darmo ternyata mantan perwira sipil yang dipecat karena kasus perdagangan manusia. Ia menggunakan panti pijat Ratna Spa sebagai kedok untuk menjual wanita muda ke luar negeri. Setelah Ratna menolak dan mencoba membongkar perbuatannya, ia dibunuh dan dikubur di bawah rumah. Korban lain disingkirkan dengan cara yang sama. Ditenggelamkan di kolam yang kemudian dijual ke Sukardi tanpa sepengetahuannya. Darmo meninggal 2 hari setelah ditangkap karena gagal jantung. Namun dalam catatan terakhirnya, ia menulis kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Ratna datang ke dalam mimpiku tiap malam. Ia menatapku dari kolam itu dan aku tahu air itu tak akan pernah tenang. Setelah itu, pemerintah menutup lokasi kolam dan menjadikannya taman peringatan korban perdagangan manusia. Namun warga sekitar mengaku, setiap malam Jumat, dari arah kolam yang kini sudah kering, masih terdengar suara perempuan menangis pelan, seolah memanggil nama mereka yang belum sempat ditemukan.